Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyadi Fitriyono, NIM 860559323. Di sini saya akan mempresentasikan tugas keempat dari mata kuliah filsafat ilmu. Yang pertama, 4 pilar pendidikan UNESCO. Secara global, konsep ini dipopulerkan oleh UNESCO untuk memastikan sistem pendidikan tidak sekedar mengejar nilai akademis, melainkan pembentukan individu secara utuh. 1. Learning to know, belajar mengetahui, yaitu proses untuk menguasai, mencari, dan memahami instrumen pengetahuan secara mendalam agar siswa mampu berpikir kritis. Yang kedua, learning to do, belajar melakukan, yaitu penerapan teori menjadi keterampilan nyata, mengajarkan siswa untuk terampil, kreatif, dan mampu mengadaptasikan ilmu ke dalam dunia kerja atau praktik kehidupan. Yang ketiga, learning to be, belajar menjadi diri sendiri, yaitu pembentukan karakter dan jati diri. Pilar ini melatih kemandirian, kepercayaan diri, dan tanggung jawab atas potensi moral serta emosi pribadi. Yang keempat, learning to live together, atau belajar hidup bersama, yaitu pengembangan sikap sosial, melatih empati, toleransi, dan pemahaman terhadap orang lain agar tercipta kedamaian dalam masyarakat yang majemuk. Mengapa disebut sebagai dasar atau tiang penguat? Yang pertama, menahan beban tantangan, yaitu layaknya tiang bangunan. Pilar bertugas menahan beban perubahan zaman dan krisis, mencegah sistem pendidikan agar tidak mudah roboh atau kehilangan arah. Yang kedua, membentuk struktur utuh. Pilar mengintegrasikan kurikulum, tenaga pendidik, dan lingkungan menjadi satu kesatuan atau unity yang solid untuk mencapai tujuan kedewasaan dan kemandirian siswa. Yang kedua, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa Song Tulodo, ing wadya mangun karso. Tutwuri Handayani membentuk prinsip dasar kepemimpinan dan peran guru. Ini intisari ajaran berfokus pada mendidik, bukan sekedar memberi instruksi, melainkan menjadi teladan, membangkitkan semangat, serta memberikan dorongan moral agar siswa mandiri. Semboyan ini memiliki arti dan penerapan masing-masing. Yang pertama, ingarso suntulodo, di depan memberi teladan. Sebagai pendidik atau pemimpin, kita harus berdiri depan dan memberikan contoh yang baik dalam tindakan, sikap, dan perilaku agar dapat menjadi panutan. Yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah yang membangun prakarsa atau semangat. Pendidik harus berada di tengah-tengah muridnya untuk membangkitkan motivasi, memberikan ide-ide, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kemauan untuk terus berkembang. Yang ketiga, tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Dari belakang, pendidik bertugas memberikan dorongan moral dan dorongan semangat agar peserta didik berani menjalani ke depan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sekarang soal nomor 3. Berikut adalah analisis komprehensif mengenai aspek-aspek tersebut. Yang pertama, pembelajaran daring. Relevansi, yaitu memungkinkan fleksibilitas ruang dan waktu, serta memberikan akses tanpa batas ke sumber belajar global. Yang kedua, tantangan. Keterbatasan infrastruktur jaringan dan perangkat gawai bagi peserta didik di daerah tertentu. Selain itu, penurunan motivasi belajar sering terjadi akibat kejenuhan selama kelas virtual. Yang kedua, literasi digital. Relevansi, mendorong siswa dan guru tidak hanya sekedar mahir menggunakan gawai, tetapi juga cakap dalam menavigasi, mengevaluasi, dan menyusun ulang informasi secara kritis dan etis. Tantangannya yaitu maraknya penyebaran misinformasi dan hoak di kalangan pelajar. Pemahaman teknis saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan sikap kritis dan kebiasaan memverifikasi sumber. Yang ketiga, karakter peserta didik. Relevansi, yaitu pendidikan karakter berfungsi sebagai kompas moral. Ini menanamkan nilai kejujuran atau anti plagiarisme, sikap saling menghargai, perundungan cyber, dan empati. Tantangannya yaitu paparan budaya instan dan negatif di dunia maya dapat mengikis nilai-nilai budi pekerti, memicu individualisme, serta menciptakan ketergantungan pada teknologi yang tidak sehat. Yang keempat, peran guru. Relevansi, yaitu guru bertransformasi dari sekedar menyampai materi menjadi fasilitator, motivator, dan role model digital yang memberikan keteladanan dalam beretika di internet. Tantangannya yaitu masih mendapat kesenjangan kompetensi
pedagogik digital di kalangan tenaga pendidik. Guru dituntut untuk terus beradaptasi dengan inovasi platform pembelajaran, menjaga interaksi yang humanis dengan peserta didik. Yang keempat, pilar-pilar pendidikan seperti yang digagas UNESCO dalam dan diadopsi secara luas sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional kita. Berikut ada refleksi singkat bagaimana pilar-pilar tersebut menjadi solusi. Yang pertama, belajar untuk mengetahui, learning to know. Persoalan rendahnya literasi, numerasi dan kemampuan berpikir kritis, HOTS. Solusinya yaitu menekankan pentingnya proses belajar dan melatih nalar, bukan sekedar menghafal. Ini sejalan dengan tuntunan kurikulum modern yang fokus pada pemecahan masalah dan analisis data, menghasilkan generasi yang tidak hanya tahu tapi juga paham mengapa dan bagaimana. Yang kedua, belajar untuk berbuat atau bekerja, learning to do. Persoalan kesenjangan antara keterampilan lulusan sekolah kampus dan kebutuhan dunia kerja, link and match. Solusinya yaitu mengembangkan pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan praktis dan pengalaman langsung seperti program magang. Hal ini memastikan siswa memiliki kecakapan terapan untuk menciptakan lapangan kerja atau bersaing secara profesional. Yang ketiga, belajar untuk menjadi, learning to be. Persoalannya yaitu krisis karakter, moral dan kemandirian siswa di tengah arus informasi yang sangat cepat. Solusi berfokus pada pembentukan kepribadian yang utuh, etos kerja, kemandirian dan kepercayaan diri siswa. Pendidikan harus menjadi ruang aman bagi pengembangan potensi unik setiap individu secara emosional dan spiritual. Yang keempat, belajar untuk hidup bersama, learning to live together. Persoalan intoleransi, perundungan, bullying, dan polarisasi sosial di lingkungan masyarakat. Solusinya itu membangun kesadaran akan keberagaman sikap, saling menghargai dan empati. Melalui pembelajaran kolaboratif, siswa dilatih untuk bekerja sama dengan berbagai latar belakang dan menyelesaikan konflik secara damai. Terima kasih, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.